Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Wayan Diana MSI, Koordinator Kelompok Kelembagaan Penyuluhan Kementan atau Direktorat Pertanian, bersama Pak Weli, Pak Weli, baru Pak Weli, ya langsung Pak. Ini namanya sudah di daerah sudah kenal. Iya, di daerah selain Pak Weli. Ini orang dan ini baru beberapa kali ya. Dan teman-teman juga dari daerah yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala atas limpahan rahmat nikmat dan sehingga pada siang pagi ini kami bisa sowan menghadap kepada Pak Wayan Diana yang sekali didampingi langsung oleh Pak Weli untuk acara ya gedung-gedung rosok atau audiensi terkait tentang perkembangan DHL yang ada di daerah khususnya Kabupaten Projo. Nanti acara bermanfaat khususnya untuk para PHL di Projo dan kemajuan pertanian Indonesia pada umumnya, seperti itu. Tentunya pada kesempatan ini saya atas nama Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Projo mengucapkan yang terima kasih karena kami hanya kemarin matur melalui Pak Paluju dan Weli saya mohon untuk tidak secara formal tapi mohon diagendakan karena kami kalau bersurat artinya jadwal manut dari dosen yang menentukan, artinya saya tahu dulunya Pak Weli, apalagi Pak Wayan kesibukan harian-hariannya, maka kami berikanlah waktu kesempatan sesingkat-singkatnya pun kami siap, dan alhamdulillah malah justru kami hari ini diberikan waktu untuk bisa audiensi, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi teman-teman THL Kabupaten Projo. Selagi kami ucapkan terima kasih atas diberikan waktu untuk bisa saling ketemu. Dan hal ini kami terus terang kita pada saat saya akan atau relax saja, namun saya akan membaca beberapa teks karena apa? Dan ada yang keterwal. Jadi saya baca teks ini bukan karena kok formal sekali, bukan. Jadi biar apa yang kami tanyakan itu tidak ada yang keterwal nanti. Nah, yang pertama tentunya yang perlu kami sampaikan tentang keberadaan DHL TBPP yang merupakan tenaga penyuluh pertanian yang terkait perjanjian kontrak kerja dengan Kementan yang ditempatkan di Kabupaten Projo sejak tahun 2007 sampai sekarang, sangat membantu dalam kemajuan pertanian, khususnya dalam peningkatan perilaku dan keterampilan serta sikap petani. Yang kedua, PHL TBPP di Kabupaten Projo saat ini berjumlah 87 orang. Saya ulang, 87 orang yang terdiri dari S1 31 orang, D3 5 orang, dan SLTA ini 51 orang. Yang ketiga, pengadaan ASN dari P3K berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, salah satunya Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian berharap THL TBPP Kabupaten Projo dapat mengisi formasi tersebut untuk tahun 22 ini. 4. Berdasarkan hasil konsultasi yang sudah kami lakukan beberapa bulan lalu, yang kami konsultasi langsung pada ketemu Pak saat itu Pak Rahman, terus yang kedua kali saya konsultasi kedua kali, artinya pertama Pak Rahman, yang kedua langsung ketemu Pak
Wayan, dan kami juga konsultasi ke Menpan RB. Di sana langsung ditemui Pak sekretarisnya Pak Atmaji saat itu, termasuk juga dukungan dari Pak Bupati Projo. Pak Pemda Projo mengirim usulan kebutuhan P3K formasi jabatan penyuluh pertanian THL-TBPP kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu tertulis dengan surat nomor 520/2453 tahun 2001 tanggal 13 April tahun 2001. Ini usulan Bupati Projo agar THL semuanya bisa diperhatikan, diangkat untuk menjadi P3K. Yang kelima, selanjutnya sebagai tindak lanjut surat dari Kementan nomor B2757/KP 020/A/08/2001 tanggal 10 Agustus 21 tentang permintaan data usul kebutuhan P3K bidang pertanian di lingkungan pemerintah daerah provinsi kota tahun 2022. Maka pada tanggal 13 Agustus 2001 Din BPKP telah mengisi form usulan melalui link pada surat tersebut sebagai bahan coaching klinik yang akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2001 telah dilaksanakan coaching klinik Kemenpan RB yang diikuti BKD dan juga dari Din PPKP atau Dinas Pertanian Kabupaten Projo bersama-sama. Yang ketujuh, hasil coaching klinik menyebutkan bahwa formasi penyuluh pertanian dibuka untuk penyuluh terampil pendidikan minimal D3, penyuluh ahli pendidikan minimal di S1 yang didasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Pada bab 5 tentang pengangkatan dalam jabatan pasal 14 bagian kedua, pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ijazah paling rendah diploma 3 bidang pertanian. Yang kedelapan, dari hasil tersebut menyisakan permasalahan terkait keberadaan THL TBPP yang berpendidikan SLTA/SPMA yang pada formasi DKM tidak bisa terakomodir. Yang kesembilan, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Projo saat hari ini mendampingi THL TBPP untuk menyampaikan permohonan agar Kementan dapat membantu kementerian terkait memberikan rekomendasi khususnya bagi THL TBPP yang berpendidikan SLTA SPMA agar dapat terakomodir dalam pengadaan P3K tahun 2022 yang usulannya ditutup nanti hasil coaching klinik nanti tanggal 14 September 2001. Ada dua hal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu masa kerja THL yang sudah lebih dari 5 tahun dari 2007, artinya sudah malah lebih dari 10 tahun. Terus yang kedua, telah mengikuti sertifikasi uji kompetensi profesi penyuluh pertanian dan semuanya dinyatakan kompeten. Yang ke-11 berharap semua THL TBPP Kabupaten Projo dapat beralih status menjadi P3K tahun 2002. Nah, sebagai tambahan di luar dasar ini, yang jelas Kabupaten Projo ini tahun 22 akan akan membuka formasi untuk pengangkatan P3K. Salah satunya di pertanian. Jadi sekali lagi
Purworejo ini di tahun 22 akan mengadakan pengadaan P3K. Salah satunya pertanian, kan di sana ada kesehatan, guru dan sebagainya. Salah satunya pertanian. Nah, dari ini kami sudah berupaya untuk komunikasi baik dengan pemerintah daerah, dengan BPSDM Pertanian, ketemu Pak Wayan, ketemu Pak Rahman dulu juga, dan kami juga berusaha ke Kemenpan RB. Hasil kami pertama ke Pak Wayan, saat itu kami dapat kasih salah satu apa yang disampaikan oleh Pak Wayan, Pak Rahman sangat memberikan harapan kami. Jadi kami di bawah di daerah sangat optimis, teman-teman PL baik yang SMA, SLK atau SMA semua akan terangkat, karena dulu ada upaya-upaya bagaimana mensolusinya, karena kalau aturan Kemenpan RB 35 tahun 2020 jelas kita dibatasi oleh lulusan D3, tapi dulu saat kami ngosi ada harapan-harapan itu yang tentunya sudah kami sampaikan pada teman-teman PL di bawah, dan itu sudah memberikan motivasi. Sedangkan hasil kami konsultasi yang langsung ditemui oleh Sekmenpan RB, intinya semua derogasi nanti memang Kemenpan yang mengatur, termasuk persyaratan pertanian itu langsung yang dikeluarkan oleh Statemen Pak Anwaji. Namun rumusan tentang pengadaan P3K di bidang ini tentunya akan menerima masukan-masukan dari BPSDM Pertanian. Artinya walaupun semua aturan nanti sana yang menetapkan, tapi tidak serta-merta Kemenpan RB itu langsung menetapkan, tapi justru materi usulan dari usulan BPSDM ini yang akan menjadi pertimbangan usaha di sana. Untuk itu kami intinya, saya tahu di Kemenpan RB nomor 35 tahun 2000 untuk SLTA itu yang sudah SMA tidak terwadai, tapi saya ingin ada solusi, artinya ada jalur khusus di mana teman-teman yang sudah ada ini bisa terangkat. Kenapa? Ini mungkin kita tidak perlu tarik ke belakang. Jadi kalau kita bicara kenapa kok Purworejo sekarang baru bergeliat, kenapa sekarang Purworejo baru ada teman, karena dulu pernah disempatan barangkali ini juga mungkin saya pernah matur Pak Wayan, kita tidak bisa bicara ke belakang, kita bicara ke depan. Teman-teman TL itu tidak ada yang salah di bawah, tidak ada yang salah. Kecuali saat formasi dibuka tahun 2019-2020 lalu sudah disampaikan, tapi para THL memang tidak mau mendaftar. Barangkali itu mungkin juga, tapi tidak, memang dulu tidak ada peluang untuk mendaftar ke Purworejo. Jadi lagi di tahun 2019 tahun 2019 benar ya? 2019. Itu teman-teman itu tidak punya peluang, tidak punya kesempatan. Seandainya juga ada, semua mendaftar, karena tidak ada peluang ini tentunya tolonglah artinya ada jalur dan mereka itu bisa diwadai. Kebetulan saat ini secara analis anjaknya di Kabupaten Purworejo kurang lebih 2.500 kelompok tani. Kalau kita bicara desa dan kelurahan Purworejo 494 desa dan kelurahan. Artinya kebutuhan daerah itu masih anjak itu masih kapasitas masih kurang. Artinya ini kecuali memang itu melebihi kapasitas. Dan hari ini saya soal kebebasan kemarin kami sudah izin dengan Pak Sekda menghadap langsung. Intinya juga Pak Sekda masih dijamin saya doakan semoga sukses. Artinya pemerintah daerah itu sudah sangat mendukung untuk PHL itu bisa jadi P3K tanpa terkecuali, karena semua itu baik yang lulusan sarjana, D3 ataupun yang SMA, semua adalah anak-anak kami semua di bawah Pak. Kalau sudah anak pertanian termasuk juga Pak Wayan, Pak Beri, itu adalah bapaknya teman-teman TNI yang di bawah. Mereka lahir ditetapkan oleh SK Kementerian dan sebagainya. Tentunya ini mohon jangan sampai kehilangan induknya, mohon bagaimana kami mengaduk atau kalau tidak kami kembalikan ke sini lagi. Mohon untuk ini daerah siap, tapi sebenarnya ada derogasi aturan, sebenarnya daerah itu punya peluang untuk menyelenggarakan agar mereka terangkat. Dan hari ini Pak Wayan, semoga dari kami cukup dulu. Kalau nanti memang ada diskusi, atau kita bisa menyambung lagi.
Ini aja, kalau kami matur banyak tutur kata yang kurang berkenan, tentunya banyak kesalahan juga, kami mohon maaf. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Memang kemarin waktu Bapak mau kesini ada WA ke saya bahwa saya diminta oleh Pak Kapus untuk menerima, begitu ceritanya nih. Jadi makanya kami langsung menghadapi Bapak Ibu sekalian terkait dengan penerimaan Bapak di di Virus DB, khususnya di pusat pemiluan. Jadi apa topik yang akan dibahas tentu kami tidak tahu kan begitu. Tentu sekarang ini baru kita dengar apa sih sebetulnya masalahnya kan begitu. Kemarin kami juga menerima dari Kabupaten Kerawang. Iya. Kabupaten Kerawang juga kemarin ada BKSDM-nya plus pejabat struktural yang ada di dinas. Hal yang sama disampaikan seperti Bapak tadi, Bapak Ibu semua, jadi terkait dengan teman-teman saya yang sisa ini seperti apa gitu ya. Artinya masih ada 2.168 orang yang kami potong begitu sebetulnya. Ya tanggung jawab moral kami di pusat masih terbeban ya. Yang sudah P3K pun juga masih juga teman-teman bertarung di Jakarta ya Pak Geli ya. Nah ini kadang-kadang kami juga kewalahan juga gitu ya. Nah sepenuhnya yang sudah P3K itu harapan kami sudah dikelola dengan baik oleh teman-teman pemerintah daerah. Nah bagi yang belum, nah ini yang 2.168 orang data di kami ini posisi kemarin per Juni ya, mungkin nanti ada lagi yang berhenti, yang pensiun gitu kan, karena waktu berjalan terus, ada penurunan. Nah memang hal yang sama yang dibahas tadi terkait dengan keberadaan teman-teman di HL itu. Lebih-lebih lagi kemarin ada 6 hari ya Mas Yoli, 6 hari coaching klinik. Jadi semua kabupaten. Nah ternyata banyak kabupaten yang memang tidak paham gitu cara berpikir teman-teman Menpan bagaimana menyampaikan kebutuhan tenaga P3K untuk formasi 2022 kan begitu. Nah di awalnya disampaikan kebutuhannya bla 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 bla, ternyata setelah disampaikan bahwa ini semua berpulang kepada APBD Anda, hanya banyak yang mengurangi. Itu yang pertama yang muncul banyak yang berlihat ya. Kemudian yang kedua memang terjadi kalau pertanyaan mengusulkan banyak dikira itu uang akan dari Jakarta begitu. Nah kembali lagi sebetulnya kepada daerah, tapi daerah itu bukan berarti APBD, tapi kan di DAU kan, nanti akan diusulkan kembali dari daerah ke akibat penambahan tenaga pasti akan mengusul lagi ke Kementerian Keuangan kan begitu, nanti masuk lagi DAU-nya pertama, artinya uang daerah yang ditransfer dari pusat kan gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma kadang-kadang kan teman-teman dia kurang memahami di situ. Nah kemudian yang kedua, cara perhitungan juga teman-teman masih banyak yang bingung gitu. Yang ditahu mereka itu hanya penyuluh di daerah. Banyak formasi lain selain penyuluh. Bahkan kemarin teman-teman biro sudah menawarkan tidak hanya formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian, juga ada jabatan fungsional OPT misalnya. Ada jabatan fungsional pengawas ASIN misalnya. Ada juga jabatan fungsional pangan ya, pengawasan pangan mutu pangan. Macam-macam. Jadi ada 12 jabatan fungsional di penyuluh pertanian. Di bidang pertanian, maaf. Yang bisa diakses sebetulnya. Tetapi karena teman-teman ini merasa dari THR pasti ingin dari penyuluh, tetap ingin jadi penyuluh kan begitu kira-kira. Ini saya paham itu dan itulah yang sebenarnya kita inginkan. Kami Jakarta pun mengingat seperti itu. Kami kemarin memang ada penawaran juga oleh teman-teman, termasuk Kerawang kemarin memberikan pilihan kepada kawan-kawan THR untuk menyikapi kondisi kalau memang aturan ini benar-benar dikunci dari sisi aturan main 35/2020 itu mengatakan bahwa minimal D3 atau penyuluh terampil setaranya, tentu yang SMA kan tidak bisa terangkut kan begitu kira-kira. Nah, walaupun kami kemarin punya strategi melakukan sertifikasi. Nah ini juga perjuangan kami ini belum selesai Pak Kadis sekalian. Maka tadi saya minta waktu kepada teman-teman Menpan kapan kita bisa bertemu gitu. Mendiskusikan kembali gitu. Jadi kami tidak berhenti. Tadi kan saya telepon itu langsung Pak, langsung. Jadi yang
kami ajak untuk berbicara lebih dalam terkait dengan bagaimana proses lebih lanjut. Apakah kekeh dengan aturan ini atau ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan lain yang bisa dipegang sehingga nanti teman-teman tetap bisa masuk. Nah, ini harapan kami seperti itu. Kalau kami berdua seperti itu. Itu pilihan yang pertama pasti itu kami. Supaya teman-teman penyuluh tidak keluar. Bahkan saya sudah lapor ke Pak Kapus. Saya berikan alternatif tadi, ada pilihan-pilihan tadi ke fungsional lain yang dapat masih menampung formasi dengan kualifikasi pendidikan misalnya SMTA atau SLA. Pak Kapus juga keberatan sebetulnya. Jujur Pak Kapus kami keberatan. Jangan Pak Wayan, kita berjuang dulu. Nah, sama kan saya Rahman hasilnya cara berpikirnya Pak tadi. Jadi Pak Kapus pun sama, Bu Sesbah pun sama. Kita berjuang dulu Pak Wayan. Gitu. Nah ini kami di WA bersama Bu Sesbah terkait dengan ini. Tolong atur Pak Wayan waktunya kita rapat bersama dengan teman-teman PAN. Nah ini saya lagi mengkondisikan itu. Nah, sehingga nanti kita bisa bahas itu seperti apa. Dan tadi beliau minta sebenarnya kalau bisa minggu ini atau minggu ini saya full nih, karena saya hari Minggu mungkin baru pulang dari Sulsel. Nah, karena besok kami harus berangkat ke Sulawesi. Nah, mungkin minggu depan kami usahakan untuk rapat, harus segera rapat atau dengan virtual nanti atau bisa malam. Saya akan coba satu waktu terkait dengan ini dibahas dengan Menpan. Karena kami terus terang tidak bisa memutuskan sendiri. Harus duduk bersama Menpan. Ini Bapak Ibu ada teman-teman harus tahu. Karena formasi itu menentukan dalam Menpan. Baik nanti. Atas usulan teman-teman kabupaten itu sendiri. Nah kabupaten tadi kan sudah selesai. Pak Kadisnya, Pak Bupatinya, Pak Sekdanya sudah clear. Ya, intinya kan begitu. Kalau kemarin sudah clear nih dan clean. Tinggal bagaimana yang mengakomodir di Jakarta kan begitu. Nah ternyata sekarang sedikit ada hambatan terkait dengan pendidikan. Jujur Pak, Ibu sekalian, teman-teman semua, kemarin kami berinisiatif untuk melakukan sertifikasi itu tujuannya itu salah satu poin. Nah itu salah satu poin yang juga kami akan bahas. Nah itu tadi langkah pertama, mungkin kami tetap akan mendorong rapat segera dengan teman-teman Menpan bagaimana jalan keluar kayak ini, itu satu. Yang kedua, mungkin ada alternatif lain, pilihan yang kedua. Untuk yang SMA, masih ada jabatan fungsional yang di lingkup pertanian yang juga masih menerima SMA. Sementara bisa didorong ke sana gitu kan, pilihan-pilihan ini. Tapi ya memang tetap jadi P3K, kan pilihannya tetap menjadi P3K kan gitu. Nah cuman akhirnya profesinya tidak lagi di penyuluh kan begitu intinya. Nah saya kira kalau itu bisa ditembus juga nggak apa-apa menurut saya begitu. Jadi ini kalau memang di sini jalannya buntu ya kita belok kiri lah. Jangan nabrak dinding kan begitu kira-kira. Nah ini jalan yang coba kita juga akan bahas. Ya ini belum putuskan Bapak Ibu sekalian. Kami tentu akan berdiskusi dengan teman-teman Menpan seperti apa nanti jalan keluarnya. Yang jelas harapan kami tetap teman-teman penyuluh ini THR ini yang 2.168 orang posisi kemarin ini bisa kita selesaikan. Jadi utang kami selesai dari Jakarta begitu, minimal satu step itu selesai gitu. Kami juga terus terang seperti tadi saya katakan ini kami punya tanggung jawab moral juga karena juga lama kawan-kawan juga mengabdi di penyuluhan. Karena berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau teman-teman ini sekarang disuruh ke tempat lain itu berbeda. Pasti pengennya tetap di penyuluhan karena berbeda. Masuk misalnya ke OPT, masuk misalnya ke Alsin, berbeda nanti. Tetapi begini, jangan emosi itu yang dibawa. Kalau saran saya ini yang ketiga ya. Kenapa saya katakan itu? Kalau peluang ada yang tempat ini, kenapa nggak kita tangkap? Kalau saya seperti itu jangan berpikir, karena itu pilihan hidup semua. Ketimbang kita nggak jelas, misalnya begitu. Termasuk teman-teman yang sudah jadi P3K aja, jadikan P3K penyuluh Pak Kadis. Kemarin itu masih ada juga. Saya ini kan OPT, kenapa jadi penyuluh loh? Berpeluang nggak siap, silakan aja mundur. Nah, contohnya seperti itulah. Ini yang sering terjadi dan sebenarnya dia harus move on di posisi formasi yang mereka duduki. Jadi nggak bisa zigzag seperti itu sekarang, beda zaman dulu. Nah sekarang ini sudah terkunci Pak. Kalau formasi Pak di awal misalnya menggunakan
penyuluh, ya penyuluh. Nggak bisa di tengah jalan begini. Ya kalau Pak Bupati mau ambil kebijakan lain itu misalnya karena pembina pegawai adalah Pak Bupati, ya saya nggak punya kewenangan lagi. Itu bedanya di situ Pak. Jadi monggo. Nah itu silakan tuh Pak Bupati loh Pak. Misalnya saya terangkat di P3K, saya di TL nih, terangkat di P3K di OPC. Lalu OPC menugaskan jadi penyuluh apa? Kan kewenangan Bupati. Bukan lagi kewenangan Jakarta, tapi itu tidak merubah formasi. Tugasnya disamakan gitu, tapi tugas karena pomnya teman-teman di penyuluh bisa di sana gitu ya Beli ya. Ya saya kira dakwah juga sama-sama saja. Gitu. Nah ini nih yang mungkin perlu disadari kawan-kawan PAL. Jadi hal yang saya sampaikan ini pun juga sama saya sampaikan juga kepada teman-teman Kerawang kemarin yang hadir. Bagaimana menyikapi kondisi ini. Bahkan yang Kerawang itu lebih ekstrim. Yang dia usulkan bukan itu yang nampak di Menpan. Lebih aneh lagi, misalnya dia usulkan 50 dan A, B, C, D, yang keluar itu bukan 50, bukan lagi A, B, C, D, coba bayangkan. Lebih sadis lagi main. Siapa yang bermain, makanya itu lagi tracing kemarin. Coba langsung ke biro, ditemuin Pak Wade, kemudian ditemuin provinsi. Di mana sebenarnya masalah sambil menunggu waktu sampai 14 September ke depan kan begitu. Nah itu apa mungkin teman-teman sepanjang masih bisa menyiapkan, saya sarankan seperti itu, masih bisa mengusulkan, ya usulkan aja dulu, kita bikinkan tempat kursinya dulu sambil jalan nanti pendidikannya singkat apa dicari terserah, yang penting bisa sampai seperti itu. Saya sarankan kemarin jalan-jalan apa ya alternatif yang mungkin bisa mengcover teman-teman yang lain. Sampai seperti itu kemarin saya sarankan teman-teman di Kerawang dan dia paham. BKSDM-nya juga menyadari, oh saya suruh kulit sekolah aja dia, tapi kalau sekolah benar nggak bisa rembuk, saya bilang gitu. Jangan jadi yang sekolah yang maksudnya kan ada RPL apa namanya Pak tadi? RPL, bukan RKPL ya? Apa namanya? Pendidikan rekognisi lanjut. Oh iya, rekognisi. Nah itu rekognisi ya, rekognisi masalah itu Ditempuh dalam 2 tahun itu. ya itu. Nah itu yang sebetulnya kami juga sempat diskusikan dengan bisnis baik. Kalau dia ngambil 3 misalnya angka kreditnya 100, diakui 60% kan jika cukup 40. Itu 40 itu kan nggak lama gitu loh maksudnya. Kalau mau PSK itu bisa ditempuh dengan sekian 1 tahun selesai gitu. Saya berpikir seperti itu sampai kemarin Pak. Jadi ini contoh menyikapi kondisi ini. Jadi jangan berhenti jadi satu jalur. Itu pesan saya, makanya nanti 3 alternatif saya kasih kan. Pertama kami itu pasti PR kami lah bertarung dengan Menpan. Tadi saya sampaikan bagaimana jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, kemarin kami sudah menawarkan sertifikasi dan itu sudah kami laksanakan. Nah itu senjata kami untuk bertarung lagi dengan teman-teman Menpan begitu. Nah itu makanya kita lagi kondisikan. Seperti apa hasilnya tentu kita bisa. Nah yang kedua tadi saya sarankan JF di pertanian itu kan banyak, ada 12. Manfaatkan dulu yang ada celahnya SMA. Itu yang paling sok menurut saya, kalau aman tidak bertarung apa-apa tapi jadi gitu. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga tadi, siapkan kursi saja dulu. Kalau memang tetap motor di situ, bisa nggak formasinya tetap ditambahkan gitu, diusulkan. Misalnya 50 orang, ada formasinya tetap 50 orang itu, walaupun kursi sekarang teman-teman itu di SMA, sambil menunggu proses apa tadi rekognisi pendidikan masa lampau itu. Nah itu siapa tahu gitulah, ini alternatif yang bisa kami sampaikan terkait dengan jalan keluar untuk sementara informasinya seperti itu Pak Bapak sekalian. Jadi mohon maaf, kami belum bisa mengatakan hitam dan putih. Mohon maaf ini, karena bukan kewenangan Kementerian Pertanian. Ini sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah, kemudian keputusannya ada di Menpan RB. Tapi kami selaku pembina tetap Menpan RB minta rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Itu Pak Ibu sekalian. Jadi makanya nanti kami berusaha untuk bisa masuk di pansus, di panselnya, panselnas. Ini target kami itu Pak, di rapat nanti. Target kami harus bisa juga ikut di panselnas,
memperjuangkan bagaimana skenario tadi gitu. Ya poin-poin itulah yang kita akan coba bahas. Saya kira itu, sementara mungkin Pak Willy ada tambahan. Terima kasih Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Purworejo ya. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor pusat penyuluhan Pak. Izin sebentar ke Bapak Agus ini Pak. Jadi memang Pak, apa yang disampaikan Pak Wayan dari Kantor Jelas Pak, kita juga tetap berusaha. Tapi kan kalau saya menyampaikan kan poinnya dulu lah. Ya jangan dulu nanti disangkanya kita PKP Pak. Ya teman-teman masih janji-janji kan. Terus terang Pak untuk teman-teman yang kemarin aja ya, yang formasi 2019 yang pendidikan itu awalnya itu permasalahan Pak. Ya, karena apa? Karena aturan Kemensan 35 yang menyatakan bahwa pendidikan minimal penyuluh itu adalah D3. Ya. Awalnya itu dari Kemensan mempermasalahkan terhadap teman-teman yang akan diangkat P3 yang kemarin seleksi 2019. Tapi saya sampaikan bahwa itu adalah seleksinya 2019. Penerimaan 2019. BP ini kan belum berlaku dari saat itu. Makanya oke lah. Akhirnya dari Pak Sekjen berjanji teman-teman yang S2 akan disertifikasi untuk dijadikan persyaratan sehingga masih bisa diangkat untuk tahun yang kemarin Pak ya. Tapi 5 tahun itu nanti akan ditinjau kembali Pak, karena berkesempatan 5 tahun untuk bisa menyelesaikan pendidikannya setara dengan Permenkes 35. Nanti kalau misalkan yang kemarin sudah sampai 3 Pak, selama 2023 5 tahunnya itu Pak, kalau dia belum D3 ya otomatis nggak bisa jadi fungsional. P3K-nya nggak bisa diteruskan karena P3K-nya kontraknya kan 5 tahun sekali Pak, paling lama ya kan dievaluasikan. Nah ini juga kan menjadi PR dari kami juga Pak. Terus terang di kami aja yang untuk itu hampir ada 4.000-an Pak. Ya 4.000-an yang kemarin sudah diangkat jadi P3 yang pendidikan masih SLTA. Yang sekarang yang belum seleksi aja ada 2.000, ada 1.030-an Pak. 1.030 dari 2.168 yang masih pendidikannya SLTA. Nah ini juga mungkin PR bagi pimpinan kami bagaimana untuk menyelesaikan ini. Tapi di satu sisi kita kan berpegangnya tetap Pak, karena itu aturan ya. Kalaupun nanti juga yang formasi 2022 ini saya harapkan Bapak Ibu itu serius Pak ya untuk mengikuti kalau ikut seleksi, karena ini nggak main-main Pak. Seleksinya seleksi beneran, nggak kayak tahun 2019. Kalau ya 2019 itu adalah jalur karpet merah gitu Pak. Dari penilaian juga kalau saya lihat yang 2019 kita dari 100 soal betul 15 soal aja bisa lulus kok Pak. Karena Pak dibantu Pak, karena untuk menyelesaikan. Cuman kita jangan kembali ke belakang ya, tapi udahlah, itu kan udah bukan rezeki kita kan gitu ya, semuanya kan udah yang ngatur. Kita ambil aja hikmahnya. Ya. Nah, jalur merah itu kan udah lewat. Saya itu udah menyampaikan, ini ada jalur khusus lagi nggak ada Pak. Nah, mungkin nanti Pak Wayan kan kita kan berusaha Pak Kemenpan, ya siapa tahu kita bisa ya mengkhususkan lah teman-teman ini. Ya sisanya 2168 ini bisa mengkhususkan. Ya pun nanti teman-teman mungkin yang kami itu karena hampir separuhnya Pak masih pendidikan SLTA. Dan kemarin sudah diangkat P3K juga tadinya kan kita itu mau mencobakan dengan masa lampau itu Pak. Ya. Tapi ada teguran juga di Menpan. Karena kita kembali Pak, ya makna P3K ini adalah tenaga profesional, fungsional yang profesional. Jadi beda sama PNS. Kalau PNS karir Pak, kita masuk itu dari nol, belum ada pengalaman kan gitu, ya kan? Tapi kalau yang P3 ini adalah tenaga profesional, sehingga kalau yang P3 ini tidak diwajibkan untuk diklat dasar. Kalau yang PNS harus diklat dasar Pak. Tapi kalau P3 ini nggak keluar diklat, karena Pak dia adalah tenaga profesional. Ya, di daerahnya tenaga profesional,
sehingga di situ juga ada masa kerja. Nah ini nanti yang akan dikunci sama pemerintah daerah supaya tidak asal masuk nanti menjadi pelamar gitu Pak. Cuman resikonya kalau yang umum ya Purworejo karena ini secara nasional Pak ya, dari pengalaman kerja itu nanti apakah pengalaman kerja di daerah atau nasional. Kalau nasional bisa aja kan, saya orang Samarang bisa daftar ke Purworejo ya kan? Makanya ini nggak main-main Pak. Kalau umum ini kompetisi umum, seleksi benar-benar. Terus sekarang kemarin aja yang P3 yang kemarin diangkat yang 2019 itu ada juga yang nggak masuk Pak. Kita hanya 2% nggak masuk, nggak lulus ya. Itu karena apa? Karena yang bersangkutan itu meremehkan Pak, bahwa ini mah paling juga formalitas kan gitu. Pertama dia meremehkan, jadi menyepelekan Pak, nggak serius, sehingga nggak bisa masuk. Nah, tolong bapak-bapak ibu juga nanti hirus lah, karena ini saingan bapak mungkin nanti ya mudah-mudahan tidak ada honor daerah di tempat bapak lagi gitu. Kalau masih ada nanti bersaing lagi Pak. Jadi nanti juga mungkin kami juga untuk 2002 akan mempersiapkan kisi-kisi, tapi khusus kepada teman-teman PHL ya, supaya bisa mengisi lah apa isian-isian yang dari saya gitu. Terus kita kembali lagi Pak, mungkin tadi apa yang sudah disampaikan, ya itu langkah-langkah yang pendidikannya SLTA Pak. Ya. Satu itu, yang kedua, ada nggak sekarang teman-teman dari 51 orang itu Pak, ya, yang sedang sekolah? Kalau ada tahun 2002 bisa selesai nggak? Sehingga formasinya dimasukkan. Gitu. Karena terus terang, ya, karena ingin peningkatan kompetensi ya, di bidang kejuruan sehingga ditarik menjadi D3, kalau pendidikannya D3, padahal terus terang Pak, yang PNS sendiri aja ada 6.000-an Pak, yang sudah PNS yang pendidikannya SLTA. Kemarin ada formasi yang 2020 Pak, ya, yang untuk formasi untuk penyuluh karena pendidikannya SLTA, ya itu harus ini lagi, harus disesuaikan lagi Pak, pendidikannya D3. Karena nanti yang PNS juga kalau tahun 2023 masih SLTA Pak, ini jam fungsionalnya akan dicabut, dikeluarkan dari jabatan fungsional. Kalau yang bentar Pak, kita melakukan semangat ya, semangat tunjukkan lah kinerja Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu sudah menunjukkan mungkin pimpinan daerah juga akan melihat ya. Terus terang teman-teman ini saya Kementerian Pertanian menitipkan ke daerah itu Pak ya, hanya gajinya doang yang bisa, yang kerjanya untuk daerah ya Pak ya, yang merasakan kan daerah satu itu. Terus yang kedua, dan teman-teman ini kan semuanya putra daerah Pak, karena apa, waktu 2007, 2008 sampai 2009 kita mendekatkan itu sesuai dengan KTP Pak, tidak ada yang berubah. Karena apa, makanya anak PHL itu kan gajinya itu kecil ya, sehingga supaya didekatkan di tempat tugas gitu Pak ya. Nah, untuk itu juga nanti mungkin saya juga pesan lah pemerintah, tolonglah sama-sama kita perhatikan ya, nanti juga kita sama Pak ya, kami juga tidak akan bisa apa-apa ya kalau di daerahnya juga lepas Pak ya. Makanya kami waktu kemarin CPNS tahun 2017 ada yang pengangkatan 6.000-an ya kan, terus ada yang P3K itu tetap Pak, kita melakukan MOU sama pemerintah daerah ya, kan supaya pasti pemerintah daerah yang mau menerima. Pengalaman saya Pak, waktu CPNS itu ada pemerintah daerah yang nggak mau menerima Pak, 13 orang satu kabupaten.
tapi nggak masuk udah ikut seleksi tetap. Tapi begitu saya tawarkan ke kabupaten sebelahnya, dia mau direkrut semua sama kabupaten yang sebelahnya. Dulu itu lah, ya karena apa, pemerintah daerahnya Pak. Jadi makanya saya ke teman-teman, tolonglah tunjukkan, ya, jangan istilahnya jangan neko-neko lah sama Hanpa Limagunu, bapak ibu nanti bekerjanya di sana. Jadi saya bukan apa-apa Pak, ini pengalaman dari mulai CPNS, P3K itu beragam pada daerah itu. Karena THL-nya sendiri, ada THL-nya karena berseberangan politik sama pemerintah daerahnya, akhirnya nggak direkomendasikan. Ada yang begitu Pak. Berapa orang nggak direkomendasikan, tapi nggak mau. Sampai datang ke sini BKD-nya. Kalau ada orang ini Pak, 15 orang lainnya nggak bisa masuk. Tapi kalau orang ini dicoret, ini bisa masuk. Coba. Sampai begitu Pak. Jadi saya harapan juga teman-teman juga tunjukkanlah kerja kalian yang serius. Masalah regi semuanya itu kan udah ada yang ngatur Pak. Ya kita kita kemarin gagal dalam kemarin untuk mengikuti yang 2019 yang P3K yang karpet merahnya kita gagal. Ya mungkin udah kayak yang terbaik, mungkin nanti siapa tahu ini ada yang lebih baik lagi. Sama itu yang kedua juga mungkin ini Pak, kita juga harus jaga-jaga ya silakan lah dari daerah bikin beberapa alternatif Pak. Kalau yang saya ini kan berakhir itu sampai 2023 itu sudah tidak ada tenaga kerja lapas lagi. Itu Pak kuncinya di sana. Nah sekarang teman-teman juga kan harus bisa enggak gitu. 2023 itu minimal ada 3 masukan gitu ya. Kalau bisa masuk itu kan bisa didorong. Tapi kalau enggak ya tadi arahan Pak Wayan juga kita masih punya jabatan yang masih menerima CPA. Tapi bagaimanapun juga pikiran kami juga masih tetap kita akan tetap berusaha Pak. Akan berusaha apapun yang terjadi mungkin nanti akan kita sampaikan. Sebelum tanggal 14 lah kita akan coba seperti apa ya, karena pengalaman kemarin itu ini ada pengalaman ya Pandeglang ya kemarin itu yang lolos itu 61 orang, tapi dia mampunya itu hanya 25 orang Pak yang tidak bisa menjadi P3K. Tapi begitu sekarang mau diusulkan itu Menhan udah nolak, bahkan yang SLTA juga udah nggak menerima yang SLTA dan yang 25 itu sekarang harus ikut seleksi lagi. Padahal lulus tes. Padahal baru 17 sudah lulus ya. Karena apa, kuotanya diusulkan sama Pemda itu kurang. Jadi yang lulusan 61 tapi diusulkan sama Pemda itu cuma 35. Sayang sekarang. Sekarang yang SLTA padahal hampir 15 orang itu SLTA. Udah nggak bisa ada kesempatan kan. Saya juga sampai ke Menpan ngejelasin bahwa ini informasi ini, kesempatannya ini, tetap aja sudah lewat. Juga mungkin yang teman-teman yang baru, kalau saya tetaplah semangat, kita berdoa sama-sama Pak. Pastilah ada jalan keluar ya, sepanjang kita bekerja dengan ikhlas gitu kan Pak ya. Mungkin itu aja dari kami Pak. Sekali lagi terima kasih. Salam juga ke teman-teman yang ada di situ. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Untuk memberi tanggapan yang sudah disampaikan Pak Raya, Pak Dewi. Iya Pak. Oke, kalau begitu, mohon maaf, kita diskusi. Jadi kita start berangkat antara kami BPSDM dan nanti kami berangkat dari induk yang satu induk lah pertanian. Jadi kami bukan menggurui, tapi kita kalau nanti mungkin yang kami sampaikan mungkin beda persepsi, bukan kita saling menggurui, tapi kita hanya justru pertanian di kabupaten dengan BPSDM pertanian nanti saling mengisi untuk menghadapi di rapat di tingkat Menpan dan sebagainya. Seperti itu. Yang pertama apa yang disampaikan
dari Pak Wayan ada 3 hal pokok yang kami kunci. Hasil closing klinik bahwa akan ditutup tanggal 14 September. Nah, hasil klinik ini nanti yang akan mengusulkan itu adalah BKD. Iya. BKD. BKD otomatis semua dikunci oleh formasi-formasi aturan main. Iya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, kalau katakanlah Purworejo, mungkin yang SMA juga tetap SPMA diusulkan, sarjana diusulkan, tidak. Itu sudah kami usulkan melalui surat usulan Bupati Purworejo nomor ini Kemenpan sebagai dulu atas saran himbauan dari BPS Pertanian. Ini artinya kami sudah mengusulkan apa adanya ini. Tapi kalau yang tanggal 14 otomatis hanya sudah dikunci dari BKD di Purworejo itu ke BKN misalnya yang mengunci persyaratan yang tertera minimal di 3 itu. Tidak mungkin SMA bisa masuk walaupun kami mengusulkan sana, tapi di BKD SMA tidak akan masuk di sana. Maka dan saya apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi jelas itu tidak akan bisa ditempuh. Tetap BKD hanya terkunci di 3 ke atas. Iya. Itu. Yang kedua yang kami kunci juga tentang formasi. Kami sudah berusaha dengan Alis Azhar ini tugasnya Mbak Herman. Sudah tidak berpikir ego harus THR, harus dipimpin, enggak. Kami tidak gitu. Tapi nasib mereka yang kami angkat. Iya. Sehingga masuk POPT, pengawas Iya. produksi atau sudah. Tapi yang perlu catat, anjaknya tidak boleh keluar. Bahwa satu kecamatan, satu petugas POPT. Di Purworejo sudah ada 11. Padahal Purworejo ada 16 kecamatan. Kalau sudah ada 16, hanya 5 yang sudah diisi PT Desa. Itu pun hasil closing kliniknya, SPMA-nya harus jurusan yang disesuaikan aturan dari aturan. Maksud kami, dari BPSDM ini bukan hanya membuang ke itu, tapi tolong juga dipelajari. Kami di daerah sulit menerjemahkan. Yang kedua, di pengawas produksi pun juga sama, harus ada ini syarat-syarat tertentu SPM-nya jurusan Peternakan. kan tidak bisa. Peternakan kami tidak bisa. Kalau begini jauh, kalimat yang formasi yang sampaikan Pak Wayan, artinya kalau formasi nanti juga bahan rapat di tingkat Menpan, ini tidak bisa untuk bahan. Artinya kalau Menpannya enggak ini tidak bisa. Yang ketiga, nah ini saya juga nanti Pak Beri sama Pak Wayan. Dari itu sudah aturan normatif yang berlaku. Tadi Pak Willy, karena jauh saya juga bagian orang pemerintahan daerah bukan dari pertanian, jadi tahu daerah. Dan teman-teman mesti tidak tahu daerah. Saya tahu daerah. Jangan berpikir menyudutkan daerah, saya tidak mau. Purworejo siap melaksanakan, tapi dasar aturan mainnya apa? BPS Pertanian jangan bilang, monggo daerah ini orang Purworejo, dulu daftar juga Purworejo, masa Purworejo gaji dari pusat, bangun Purworejo, petani Purworejo, masa Purworejo siap saat ini, tapi aturan bupati untuk mengangkat SMA dasarnya apa? Tolong jangan ditunda. Kenapa? Saya khawatir teman-teman THL yang ada di sini nanti pulang seperti itu justru akan daerah yang tidak mau melatihkan. Ini direlokasi ada di tingkat pusat, manakala ada terobosan strategi khusus dengan Kemenpan nomor 35, bagaimana strategi khusus THL sedangkan. Saya tidak mau BPS Pertanian membangun daerah. Saya ada komitmen dengan Bupati Purworejo dan Sekda, manakala nanti diputus THL pun, THL yang ada di Purworejo masih kami tampung. Masih kami tampung, tidak akan putus kerjanya. Tapi yang perlu kami sampaikan, THL ini mau jadi P3K bukan serta-merta hanya menaikkan tarif hidup. Banyak faktor ingin menaikkan tarif hidup, pendapatannya juga ingin status. THL ini sudah kadang-kadang dengan saya masuk punya mobil bagus, banyak status. Yang kedua, ya ada memang statusnya ada di bawah dan nanti untuk meningkatkan pendapatan ada. Jadi variatif. Padahal
usia masa kerjanya tinggal berapa tahun? Kalau dikumpul tadi sekolah lagi, ada Pak. Jadi menurut kami, bagaimana perjuangan nanti Pak Wayan, bagaimana Pak Willy ada saat rapat di Menpan. Saya tidak mau Kemenpan, LB sama pertanian ada buang-buang tembak. Saat barusan sehari kami matur, Pak Wayan sama Pak Willy terhadap Kemenpan. Saat kami ke Kemenpan, memang kami mengungkapkan, tapi kami minta masukan dari Biro Pertanian. Artinya ke sini kata bilang sana, dari Kemenpan LB sama menurut usulan dari kita. Artinya dalam lembaga ini, nah dengan siapa kami sambat, dengan siapa kami maju. Tentunya orang tua kami adalah Pak Wayan, Pak Willy yang wakil lembaga di Pertanian. Bagaimana perjuangan sana daerah mendukung. Jadi kami bukan menggurui, tapi justru kami saling melengkapi bagaimana nanti berusaha di tingkat forum yang tentunya tidak boleh lebih tanggal 14 September. Apalagi yang terakhir disampaikan Pak Willy, rezeki pati itu sudah dari awal oke. Tapi kami ke sini bukan orang yang pasrah di situ. Kalau kami melihat hasil klinik kemarin, kalau hanya berdasarkan itu, kami hari ini tidak akan kemari. Karena sudah tahu SMA sudah tidak bisa. Tapi jauh-jauh kami ke sini karena apa? Kami ingin berjuang, kami ingin berpihak dengan siapa ya? Dengan orang tua kami, yang tentunya nanti diperjuangkan SMA bisa masuk. Saya mohon setelah kami masuk ini dari Dinas Pertanian ini, tentunya Purworejo ini juga mewakili ada 1.030-an yang seluruh Indonesia yang masih SMA. Bukan yang Purworejo, mereka tolong artinya dengan siapa? Nah Purworejo kami sudah komunikasi dengan Pak Sekda. Upamanya pun nanti sama kok tidak ada perpanjangan TK dari pusat, daerah saya penampung selama itu ada cantelan nih. Artinya ada kotakannya. Lagi tolong kalimat yang sampaikan oleh Pak Willy, sampaikan kalian tergantung daerah siap tapi aturan mana. Jangan gue yang tidak mau. Tapi teman-teman ini mau tidak mau kerja karena daerah ramah TK, justru daerah itu siap justru. Tapi dasarnya daerah, dasarnya Bupati Selatan Bina Kebagian, ngangkat B, ngangkat C, mana dasar hukumnya. Kalau tidak, Bupati ini nanti di PT UN kan, kan sah. Ini harus satu komitmen nanti di Kemenpan. Saya tidak mau bilangkan kata tergantung daerah, tidak, daerah siap. Tapi dasar daerah untuk mengangkat, ini yang kami tunggu. Nyata Pak, dari Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis. Jadi gini, memang betul. Jadi ini kan harus bersama. Ya. Kita tuh nggak bisa, di pusat sendiri juga nggak bisa, karena secara kewenangan urusan pemerintah daerah itu ada hak sepenuhnya pengusulan itu. Bahwa kita merekomendasikan dari sisi teknis, ya. Jadi kewenangan sepenuhnya dari daerah. Dan saya terima kasih Pak Kadis di Purworejo ini siap betul ya, artinya banyak daerah yang mundur. Ini saya informasikan, banyak daerah yang mundur, nggak siap gitu menerima mengusulkan banyak. Ini dia merasakan APBD-nya nggak cukup lah, ininya macam-macam lah alasannya. Kita kan tahu ya. Tapi bukan itu yang pada dasar. Tapi saya terima kasih Pak Purworejo ini luar biasa. Apalagi sampai tadi Bapak menyampaikan, ya kalaupun berhenti dari Jakarta, kami siap menampung, itu luar biasa. Betul kemarin ya. Bagus itu. Jadi itu saya tunggu komitmen daerah seperti itu bagus Pak. Tapi kan tidak berhenti di situ cara berpikir kita. Kita berpikir bagaimana tetap berjuang ke arah yang lebih baik. Ya tadi dikatakan Pak Kadis betul, kita bukan mencari uang lagi, bukan di situ. Nah ini kan masalahnya teori master kan jelas, bukan uang lagi yang dicari dari kalau itu. Berarti bagaimana harga diri kita, harga kita. Walaupun besok mau pensiun hari ini P3K kan juga berharga. Bisa bercerita ke anak cucu kita. Oh dulu Pak kan P3K, dulu gaul Pak ASN kan gitu kira-kira. Itu sebenarnya yang kita harapkan, bukan masalah. Kalau soal ini saya kira udah teman-teman udah banyak yang jadi-jadi kok. Tapi kan bukan itu yang mereka kehendaki. Tapi ada misi lain di dalam sifat manusia secara natif. Jadi betul Pak Kadis. Kemudian yang kedua saya sikapi terkait dengan diskusi ini. Terima kasih masukannya Pak Kadis. Jadi ini benar kan bukan berarti menggurui panjenengan. Kita saling melengkapi untuk panjenengan nanti di tingkat itu, maksudnya seperti itu. Bagus Pak Kadis. Kenapa? Jangan melempar asal formasi yang jauh. Karena nanti di Kemenpan ada formasi lain. Daerah tidak mampu ada formasi itu. Misalnya PUPT
jumlah kami SMA 53, butuh hanya 5 orang. Dan yang gimana? Jauh. Artinya ini lubangnya justru bagaimana SMA dengan mungkin kemarin yang asesmen sertifikasi itu bisa, atau dengan catatan ada muncul aturan sekian tahun pengalaman. Sekian tahun pengalaman, atau setelah nanti akan sanggup melaksanakan ujian atau sekolah lagi, itu dengarin sebagai aturan nanti yang menghadapi apa? Kalau di kaji proses sekarang, kekeh ada pada aturan yang berlaku. Nah ini jadi klien kami. Iya. Otomatis hanya konsultan yang D3. Itu kan justru sebelum tabas ada surat ke daerah hasil panjang Kemenpan, sing nanti BKD Purworejo itu bisa membuka lagi usulan keran itu. Itu Pak. Ini saja mohon kami Pak, wis itu aja. Kalau itu bisa luar biasa dan saya bangga anak-anak kami tidak terlantarkan semuanya. Iya Pak, izin Pak Kadis, memang kita salah sebenarnya berpikirnya ya. Jadi lagi-lagi kami harus diskusi panjang berdasarkan dengan Kemenpan sampai mau mengeluarkan surat seperti itu bisa nggak? Kan ini PR kita, kami di Jakarta. Makanya saya tadi sudah lapor juga ke Pak Kapus. Tadi saya barusan bicara dengan Deputi SDM Menpan. Kami lagi menyiapkan jadwal, kalau bisa minggu ini minta, tapi kan minggu ini kita ada semua di kantor. Mungkin minggu depan ada Senin, Selasa, kalau bisa kita kumpul Pak. Saya sampaikan seperti itu. Poin-poin yang dibahas tidak hanya ini Pak. Saya dipesanin termasuk pendidikan yang penyuluh yang sudah ASN keluar sedikit, yang SNPT yang sudah dari madya menuju utama, dia harus linear pendidikannya, S2-nya. Misalnya saya sekarang sedang perdana di pendidikan S2 saya MM, nggak bisa Pak. Lagi-lagi dikunci di Permenpan 35. Itu saya diberikan Pak Wen, ini harus diperjuangkan, nggak bisa nih. Nah, itu poin-poin lagi yang kami harus bahas Pak. Ini kan semua di Menpan ya. Saya terus terang, saya di bidang ini kan baru Pak. Saya tidak tahu kondisinya yang menyusun ini karena saya sudah kritisi. Saya tanya, apa dasar Anda mengetahui ini? Nggak bisa jawab Pak. Tapi kan nggak mungkin saya ribut lagi itu. Saya diskusi dengan biro, silakan Pak Wen siapkan justifikasinya apa, kenapa ini begini. Sampai gitu saya. Nah ini poin-poin yang harus kita juga akan bahas ke. Saya masukan ini banyak sekali bagus Pak. Jadi artinya menjadi catatan kami untuk menjadi poin pokok bahasan dengan teman-teman. Nah solusinya seperti apa nih? Apakah ada jalan keluarnya misal dalam bentuk surat edaran? Karena terus terang BKD dalam konteks rekrutmen pegawai tidak hanya di Bapak, semua kan dasar aturan. Nggak mau keluar dari aturan. Kita mengeluarkan anjak, hitungan beban formasi, kayak dulu beban kerjanya kan per desa, pasti dipedomani. Tapi banyak juga daerah nggak ngerti. Nah ini kenyataannya begitu. Tapi Purworejo itu luar biasa. Bisa membaca semua dari pedomannya formasinya POPD, lingkungan seperti apa, penyuluh seperti apa, analisisnya dari bagus. Jadi ketahuan. Nah ini bagus sekali Pak. Ini saya salut kalau sistemnya sudah berjalan berarti kan bagus. Tinggal sekarang memang bagaimana kami dari si aturan ini bisa apa bentuknya harus dikeluar sehingga dipedomani oleh teman-teman BKD kan. Itu aja kuncinya. Inilah pokok bahasan kami dengan Pak. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi yang mohon maaf lagi. Jadi kalau kami Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di sini yang mungkin tidak bisa memuaskan jawaban kami, ya karena terus terang saya sendiri juga belum bisa karena kewenangan ini terus terang kami harus rapat dengan Menpan. Dan levelnya bukan lagi level saya Pak. Kalau dulu waktu zaman komunis saya ceritakan sedikit. Kalau dulu zaman Pak Sekjen, Pak Momon, beliau langsung. Sekarang kan Sekjen bukan Pak Momon, beliau udah ke dosen. Nah, beliau agak, ya ini mungkin berbeda ya sudut pandangnya kan wajar Pak, karena orangnya berbeda. Nah tentu kami harus bergerak di bawah dengan Pak Badan, dengan Bu Sesba ya. Dan Bu Sesba sudah mengingatkan saya WA, segera kondisikan bahwa ini aku. Nah itu kira-kira Pak, jadi ayo kita berusaha. Dan saya dari banyak masukan kemarin dari Kerawang juga banyak masukan strategi-strateginya seperti apa dan yang akan dijadikan pokok-pokok bahasan dalam diskusi itu. Sudah sedikit, mungkin belum mempelajari tuntas, tapi sedikit mempelajari Kemenpan nomor 35. Bagaimana artinya ini menindaklanjuti itu mungkin bentuk sebagai pendamping atau menyelingi, mungkin itu yang sifatnya umum. Tapi juga ada
aturan-aturan yang sifatnya untuk orang daerah sudah sekian ngabdi. Jadi juga mungkin mewadahi mereka. Jadi itu suatu umum, tapi ada juga aturan nanti wadi mereka sekian tahun bisa data juga. Memang itu tidak muncul kalimat itu di nomor 25 itu tidak muncul. Justru ini itu muncul kami tidak hanya bertanya. Justru ini kami Pak. Ya ironis Pak Kades gini. Saya cerita sedikit ya, ini mungkin keluar ya. Kalau saya bicara, saya tuh belum ngerti sampai sekarang Pak, mohon maaf nih. Dasar hukum yang mana dipakai ini satu poin juga saya diskusikan dengan teman-teman dari Pak. ASN P3K itu punya aturan sendiri. Tetapi di dalam penentuan itu disetarakan dengan Permenpan 35. UPNS gitu loh Pak. Itu yang saya belum bisa saya terima Pak, jujur Pak. Tidak terima Pak, saya sendiri belum bisa terima itu Pak. Saya ingin tahu. Itu justru itu. Apa sih? Itu ya itu yang poin-poin juga dulu Pak. Tanggal 14 jadi artinya THR yang SM Project itu sebelum tanggal 14 masih yang kesempatan untuk daftar. Iya, itu aja. Iya. Walaupun caranya untuk isi makan. Nah untuk jabat, makanya saya pulang dari sini ke Purworejo nggak ditanya di jalan main sama bukan apa belum belajar jadi itu artinya saya bagaimana pulang ya sih bukan dan artinya memang ada syarat kalau memang jika ada kelemahan kelemahan itu justru nanti mestinya kelemahan itu ya kami bilang saya terus baru masuk di pertanian baru 2 tahun belum lengkap 1 tahun setengah tapi saya melihat mereka bukan orang lain saya melihat mereka juga warga saya karena kami membantu mereka ada bukan sama tengah, justru kami mau ngantar ke sini. Ya, jadi bagus Pak. Jadi luar biasa komitmennya ya. Biasanya kan komitmen daerah lemah Pak. Banyak lemah Pak, jujur loh. Saya sampai ekstrem ngomong begini, ini lagi-lagi. Jadi kalian mau bikin negara sendiri ya saya bilang gitu. Nggak tak asas sama aturan saya gituin. Saya ngomong begini loh, karena saking jengkel saya ngomong begini kan. Didengar ngomong begini kan dengar. Mau aturan sendiri ya silakan aja kan. Saya nggak ngurus, silakan aja. Saya kadang-kadang keluar ucapan kita juga apa ya? Ini Bapak kan luar biasa nih, Rajon sekarang komitmennya luar biasa ya. Ini saya salut lah. Jadi kami tidak perlu keras mau membahas sebenarnya tinggal kami sekarang bertarung di Jakarta kan gitu. Dan kekuatan kami seperti apa? Nah ini kami juga diuji untuk menyelesaikan 2168. Saya berkali-kali ditanya Pak. Tidaknya Bapak yang nanya. Bapak betul datang ke sini, kemudian Kerawang, baru kemarin. Kerawang juga ketemu saya. Sekarang Bapak atau ada lagi nggak datang nih, saya nggak tahu nih. Yang jelas udah tahu masalahnya ini. Kita udah paham juga permasalahannya ini. Yang cuman yang jadi catatan buat saya dengan teman-teman PAN, pasal mana yang mengatakan dia itu harus karena dia ngambil jabatan penyuluh menjadi seorang P3K penyuluh, lalu dia harus merujuk ke peraturan ASN PNS gitu. Itu pertanyaan saya Bu, yang belum saya dapat jawabannya. Saya cari perpresnya juga nggak ketemu, saya cari pasalnya itu. Saya bertanya gitu. Kalau itu tidak ada, kenapa harus dipaksakan kan gitu? Maksud saya Pak. Artinya kami, terus saya dan katakan kemarin kasus men, ya 2 hari ya, 2 gol itu terus tak tanyakan teman-teman, atau gol itu paling Pak siapa tuh dari Lembang. Tanyakan Pak 1 gol ini apa? Saya ingin ngomong Pak mereka untuk terus bersemangat. Dan perjuangan mereka itu ada hasilnya, gitu aja. Ya, kita sama-sama doa ya Pak. Dan sekali lagi, tolonglah. Ini delegasi sudah bola itu sudah panas di pusat. Jangan dilempar daerah siap. Cuma daerah dasar ngangkat apa kan itu. Sekarang kalau ada surat setemanya selesai daerahnya. Iya. Kita udah paham itu. Tapi bagaimana caranya kan di PR kami. Ya, maksud ini ada di sana bukan daerah atau lagi. Mohon maaf Pak Beli ya. Mohon maaf Pak Bayan, jangan sampai bilang tergantung lolos lah. Enggak. Tadi kan cuma tergantung daerah dulu. Orang daerah, kenapa? Daerah ini siap. Justru daerah ini ngangkat mereka dasarnya apa? Itu kan gue dasar pemerintah. Ini kami tidak bisa melakukan debat manakala tidak punya pegangan gitu. Ini betul. Nanti Pak dari kami ya. Iya, bos, silakan. Ya. Jadi ini hanya ya cukup saya jangan tahu saja mungkin Pak Bayan harus berhasilkan lah. Mohon izin yang pertama saya mohon maaf, perkenalkan saya Pak Nusukti yang telah memberi
menyampaikan WA kepada Pak Wayan. Oh, iya. Meskipun kita sering ketemu dalam Zoom, ya. Makanya saya mohon itu memang kesediaan Pak Wayan sama Pak Kelly untuk bisa kita temui hari ini, dan penjenengan atau Bapak juga menyampaikan tolong hubungi dengan Sekretaris Mas Amal, kemudian menyampaikan pada Mas Yuwan, dan Mas Yuwan akhirnya bisa menerima semua, menyampaikan pada Bapak. Terima kasih atas sambutan Bapak. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bisa segera ditindaklanjuti, sehingga daerah ini terkait dengan surat aturan ini ada pedoman yang jelas, atau sehingga bisa menyampaikan istilahnya aturan-aturan yang sudah ada, karena adanya surat pilihan dari kementerian yang jelas untuk menindaklanjuti agar teman-teman SLA ini bisa tetap masuk diusulkan. Karena kalau dipaksakan diusulkan pun tidak masuk di aplikasi. Kita padahal mengusulkan 51, tapi ternyata tidak akan masuk kalau pedomannya BKD tetap pakai aturan 3 tadi. Oleh karena itu mohon ada terobosan surat dari sini supaya teman-teman masuk. Karena kalau nanti sudah masuk tentu ini akan dipertanyakan lagi ijazahnya sesuai enggak. Nah, kalau dia masuk ke ternakan dia harus senakma. Kemudian pengalaman kerjanya laku tidak. Ya, karena pengalaman kerjanya bukan di veteriner maupun bukan di pengawas mutu benih maupun bukan di pengawas ternak atau di analis mesin. Nah, ini juga jadi permasalahan. Oleh karena itu nanti mohon untuk ijazah dan pengalaman kerja ini ya bisa disesuaikan. Pokoknya tidak harus sesuai itu. Karena ini untuk bisa menampung teman-teman P3A, PHL yang SLA ini. Jadi basic pendidikan saya kira bisa agak disampaikan, tetapi ditambahkan pengalaman pekerjaan yang sudah ada itu yang utamakan. Basicnya mungkin bisa macam-macam. Nah, itu ada surat yang bisa nanti untuk memperkuat itu sehingga teman SLA ini bisa rekrut masuk atau dimasukkan dalam P3K. Kemudian yang kedua, saya ingin juga kementerian nanti lewat PAN atau bagaimana mengusulkan untuk membuat surat terkait dengan teman-teman CPNS yang direkrut di tahun 19 dasar perundang-undangannya, tapi statusnya masih SMA. Nah, banyak dari P3K maksudnya. bukan yang CPNS Yang kata dari Oh iya. Ini kami merekrut ada 35. Bisa Bu, gini aja. Itu nomor carry, nomor tulikor, nomor 30. Saya pikir P3 kan dijolkan itu nanti aja. Nah ini nanti nomor 30 aja wis. Saya ingin karena itu sudah beres lah. Saya ingin bahasan dibatasi PTHL jadi P3. Nanti saya itu bahas sekali aja nanti. Gitu aja. Biasa. Udah malah biasanya malah bahas ini nanti aja nanti. Saya belum itu saya butuh sekarang THL bisa P3 kan batasnya tanggal 14 September. Itu aja. Jangan nanti taruh situ. Jangan itu begitu. Jadi terima kasih, mohon maaf. Paham. Dan bias gitu. Tapi saya belum menggarap ini, jujur. Iya. Menggarap ini, Pak. Saya fokus menggarap di THL. Jadi saya sependapat yang 8 juta yang pertama kompeten nanti SMA tapi tidak dibatasi harus Ijazah. Ya, ijazahnya harus SMA plus itu juga. Tapi yang kedua ini jangan dulu. Udah nanti Pak Beri malah sibuk bahas yang sudah diangkat nanti aja. Itu nanti. Itu udah mau usahain aja dulu. Ya. Iya, Gitu aja. Nah, kalau begitu tidak salah kan, mohon maaf. Lain kali mungkin. Oh iya, besok istilah lagi kalau sudah ini, nggak masalah. Tapi ini udah dulu. Berani ini, karena saya nggak mau bias. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, sama. Artinya kita ini sudah serama Pak. Mulai lagi saya katakan, kita ini sudah serama sebetulnya baik pusat dengan daerah, khususnya Borneo ya. Saya terus terang apresiasi. Kenapa? Karena tidak semua daerah komitmennya seperti Bapak. Jujur, saya katakan. Saya mengawal sampai marah-marah ke bupati pun nggak diurus. Oh baik, kami 2019 kemarin Pak, saya mengawal Aceh 3 provinsi sampai ngomong-ngomong ke bupati. Karena di bawahnya nggak support informasi. Setelah dia ngomong bupati, ada juga yang bagus. Langsung respon, marah ke BKD-nya, marah ke dinasnya. Nah itu memang tidak beragam lah artinya ini kita pahami dan maka saya bilang tadi dengan projo ini salut banget saya. Artinya perjuangannya luar biasa, Pandeglang, Karawang, kemarin datang ya Bekasi juga datang. Bekasi cuma 1 orang aja dulu di sini Pak.
Karena dekat juga kan? Ya. Ah, itu harus lulus Pak. Karena dia tetap bertarung. Ya itu contoh lah, artinya komitmen teman-teman daerah. Dan saya terima kasih sekali lagi terkait dengan ini, dan kami terus terang sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa memuaskan hari ini. Nanti karena ini judulnya memuaskan ini, harus kami ini harus bersinergi dulu dengan teman-teman PAN. Kalau tanpa PAN nggak akan bisa. PAN, Biro, kami 3 ini Pak, harus 3 ini harus duduk bersama. Makanya saya lagi mengkondisikan ini gimana caranya rapat kecil lah gitu, yang kecil membahas ini, karena kita juga tidak mau di ombudsman, kita nggak mau juga di ombudsman dikira kita juga ikut membatasi, memainkan hak orang, hak yang lain diganggu. Ini kan nggak boleh. Kemarin kami sudah datangi juga ke ombudsman, dan ternyata pangkalan daerah kemarin clean, harus dulu apa? Nah ini selesai, tapi sekarang muncul baru lagi nih. Nah ini saling menjaga semua, teman-teman daerah juga sama, pasti pegang pakem aturan, karena kalau tidak lagi PDUN bisa masuk, ombudsman bisa masuk, masalah lagi gitu. Nah ini saya contohkan dulu, kan saya cerita minta waktu perpanjangan 1 hari saja buka portal, itu bisa dikejar ombudsman. Jadi 1 hari aja misalnya portal dibuka hari ini terakhir, masih ada teman sebagian yang belum daftar, saya buka tambah 1 hari saja. Oh ini nggak mudah, harus pakai aturan mainnya, suratnya harus begini, baru BKN mau. Karena kalau tidak dia yang diaudit, kena lagi kita. Nah, kita kan nggak mau dong. Kita maju semua nyaman, jangan maju nginjak kaki orang. Kita kan boleh lah, walaupun dia nggak teriak sakit pasti sakit. Ada yang teriak langsung, ada yang nggak teriak kan gitu. Tapi yang jelas nginjak orang pasti sakit lah gitu. Ya kan Pak Kadis? Nah kalau kita mau maju, lompat dengan ilmu kodok lah. Ilmu kodok tapi jangan menang orang di belakang gitu. Nginjak orang untuk lompat kan. Oke, jalan inilah yang elegan profesional. Oke, saya kira itu Pak Kadis. Sekali lagi kami mohon izin dan terima kasih atas kunjungan ke BPSDMP, khususnya ke Pusat Penyuluhan, membahas terkait dengan THR. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Amin. Amin. Dan kami juga kejar-kejar waktu sekarang ini sudah. Nggak ada lagi waktu, udah mepet banget Pak. Karena dengan bisa juga Pak, dengan kondisi sekarang pemain PAN juga nggak boleh masuk. Iya. Nggak bisa di dalam, makanya kami harus kenal. Kalau dulu kan enak Pak, kalau ke